Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Sistem dan Teknologi Informasi. Kali ini kita akan membahas tentang sistem informasi manufaktur. Perusahaan manufaktur memerlukan informasi untuk melangsungkan roda informasinya. Tanpa informasi yang akurat, perusahaan manufaktur tidak dapat menentukan kebijakan yang tepat. Oleh karena itu, dalam dunia manufaktur diperlukan sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur termasuk dalam kerangka kerja sistem informasi manajemen secara keseluruhan. Sistem informasi manufaktur diperlukan perusahaan manufaktur untuk mencapai kinerja yang produktif tapi tetap efisien. Pengertian sistem informasi manufaktur. Pengertian sistem informasi manufaktur adalah suatu sistem berbasis komputer yang bekerja dalam hubungan dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung manajemen perusahaan dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan manufaktur produk perusahaan yang pada dasarnya tetap bertumpu pada input, proses, dan output. Tujuan dari sistem informasi manufaktur adalah untuk mendukung fungsi produksi yang mencakup seluruh kegiatan perusahaan seperti perencanaan, pengendalian proses untuk memproduksi barang dan jasa. Tujuan ini juga berhubungan dengan dalam penghitung harga pokok penjualan terhadap produk yang dihasilkan dan hasil akhirnya untuk berhubungan juga dengan penyediaan laporan keuangan dengan data yang benar. Jadi tujuannya ini untuk menghitung harga pokok jualan terhadap produk yang dihasilkan dan hasil akhirnya itu juga nanti akan menyediakan laporan keuangan dengan data yang benar. Jadi contoh penerapan ini bisa dilihat di video YouTube di link yang sudah ada di materi. Ya, ini contoh dari penerapan sistem informasi manufaktur. Ruang lingkup sistem informasi manufaktur ini mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama sistem perencanaan manufaktur, yaitu di sistem informasi manufaktur ini juga harus terdapat perencanaannya gitu ya. Jadi harus ada perencanaan manufaktur juga di sistem yang nantinya manufaktur ini nanti digunakan sebagai sistem informasi manufaktur. Kemudian ada rencana tenaga kerja. Ya, ini adalah cakupan dari sistem informasi manufaktur yang bertujuan atau yang berhubungan dengan tenaga kerja. Jadi ini jumlah tenaga kerja yang ideal itu berapa, jumlah tenaga kerja yang diperlukan itu berapa, itu dibahas di sini. Kemudian rencana produksi juga akan dicakupkan ke dalam sistem informasi manufaktur. Jumlah produksi produknya itu berapa ya, itu juga dicantumkan di sistem informasi manufaktur sehingga nanti perusahaan bisa tahu berapa jumlah yang harus diproduksi. Kemudian rencana kebutuhan bahan baku. Bahan baku ini juga harus dicakup juga dalam sistem informasi manufaktur ya, karena kebutuhan bahan baku ini merupakan hal yang sangat diperlukan ya, sehingga tahu ya berapa kebutuhan bahan baku yang diperlukan agar bahan baku yang direncanakan itu sesuai dengan kebutuhan, misalnya kebutuhan produksinya itu.
Kemudian sistem pengendalian manufaktur ya. Jadi selain sistem perencanaan itu juga harus ada sistem pengendalian manufaktur ya, supaya ada pengendalian dalam mekanisme pembuatan manufaktur di perusahaan. Kemudian manfaat sistem informasi manufaktur yaitu antara lain ya hasil produksi perusahaan ini lebih efisien dan tepat waktu karena menggunakan komputer sebagai alat prosesnya. Ya, jadi alat bantu prosesnya ini komputer akan membuat hasil produksi perusahaan itu lebih efisien dan tepat waktu. Kemudian arsip perusahaan lebih terstruktur karena menggunakan sistem database ya. Karena sistem informasi manufaktur itu tersimpan ke dalam database, maka arsip perusahaan itu tersimpan juga. Artinya di situ akan lebih terstruktur. Kemudian perusahaan lebih cepat dalam memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya. Ya, ini karena sistemnya informasinya sudah dihandle oleh sistem ya. Jadi tentunya dalam memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya ini perusahaan lebih cepat. Kemudian sistem informasi manufaktur yang berupa fisik robotik akan membuat hasil produksi semakin cepat. Ya, sistem informasi manufaktur ini adalah yang berupa fisiknya robotik, ini akan membuat hasil produksi semakin cepat karena robot ini bekerjanya sangat cepat seperti itu. Ya, ini contoh sistem informasi manufaktur. Ya, jadi ada input, proses, dan output. Jadi inputnya itu apa? Inputnya ini ya dari sistem informasi subsistem informasi akuntansi. Ya, ini sumber internalnya. Sistem informasi akuntansi dan subsistem industrial engineering itu yang dimasukkan ke dalam database sistem informasi ya. Kalau sumber dari eksternal itu subsistem intelijen manufaktur. Itu ketiganya ini dimasukkan ke dalam satu database sehingga menghasilkan nanti subsistem produksi, subsistem persediaan, subsistem kualitas, subsistem biaya ya, sehingga nanti output dari keempat ini ya, dari output dari sistem informasi manufaktur ini itu bisa digunakan oleh user atau pemakai. Ya, ini merupakan sumber input informasi dari sistem informasi manufaktur. Di antaranya yaitu sistem informasi akuntansi. Ya, sistem informasi akuntansi ini mengumpulkan data internal yang menjelaskan operasi manufaktur dan data lingkungan yang menjelaskan transaksi perusahaan dengan pemasok. Ya, kemudian input lainnya yaitu input internal lainnya yaitu subsistem industrial engineering. Ini menyerupai subsistem penelitian pemasaran karena terutama terdiri dari proyek-proyek pengumpulan data khusus. Industrial engineering merupakan analisis sistem yang terlatih khusus dan mempelajari operasi manufaktur dan membuat saran-saran perbaikan. Ya, kemudian input lainnya yaitu subsistem intelijen manufaktur. Ya, ini mengumpulkan data dari lingkungan, yaitu data dari sumber eksternal. Ya. Jadi datanya itu pemasok dan serikat kerja ini merupakan tanggung jawab khusus manufaktur. Ya, dari yang ketiga tadi itu diinputkan ke dalam database ya, sehingga nanti menghasilkan suatu output ya. Yang pertama ini menghasilkan suatu output subsistem produksi.
Ini di sini di subsistem produksi ini menjelaskan tiap langkah proses transformasi ya, dari pemesanan bahan baku, dari pemasok hingga pelepasan barang jadi ke pasar. Kemudian subsistem persediaan ini merupakan output juga dari database sistem informasi manufaktur, ya, yaitu dengan memelihara catatan konseptual dari material saat material bergerak dari bahan mentah menjadi barang dalam proses dan akhirnya menjadi barang. Nah, kemudian output lainnya yaitu subsistem kualitas. Di sini memastikan bahwa tingkat kualitas bahan baku yang diterima dari pemasok memenuhi standar persyaratan. Subsistem ini kemudian melaporkan tingkat kualitas pada tiap tahap kritis dari proses transformasi dan akhirnya memastikan bahwa kualitas barang jadi ada pada tingkat yang diinginkan. Kemudian subsistem biaya. Subsistem yang berupa membuat manajemen tentang mengetahui perkembangan terakhir mengenai biaya proses transformasi. Nah, ini subsistem yang memanajemen ya tentang perkembangan terakhir mengenai biaya proses transformasi manufacturing seperti itu. Ya, jadi kesimpulannya di sini sistem informasi manufaktur ini merupakan sistem yang digunakan untuk mendukung fungsi produksi yang mencakup keseluruhan kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang atau jasa. Sistem informasi manufaktur terdiri dari 3 subsistem, yaitu 3 subsistem input dan 4 subsistem output. Ya, jadi itu kesimpulan dari materi ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.